Oke, baik. Kita lanjut kembali masih bersama Pak Leong Budiwan, ya, yang kita akrab panggil Pak Leong, praktisi metafisika yang tadi sudah memberikan gambaran tentang tahun macan air ini seperti apa. Sepertinya teman-teman dan silakan untuk sahabat-sahabat Merkuri ya sudah mulai nggak sabar untuk menanyakan masing-masing dirinya, ya. Saya mulai Pak Budi untuk bicara secara umum dulu. Dari Sio ada 12 Pak Budi ya? Ada 12. 12. Yang hoki berapa, yang Jong berapa di tahun macan air ini Pak Budi? Yang Jong satu sih sebenarnya. Cuma satu toh, kebanyakan orang ini kan saya juga ular Jong tapi katanya nggak terlalu berbahaya gitu ya. Oh, makanya ini kan praktisi ini kan soalnya banyak macam-macam Pak ya, Oh, aliran gitu. ya. Jadi kalau saya cuman dari logika elemen aja. Jadi misalkan sekarang kan elemennya Air. kayu sebenarnya. Oh, kayu. Kan macan itu kan kayu. Macan tuh kayu sebenarnya. Nah, sifatnya tuh welas asih sebenarnya. Sebenarnya gitu. Karena Iya, dia iya, hidup iya. di hutan gitu ya. Jadi itu sebenarnya show itu kan untuk perlambang aja, untuk memudahkan memetakan elemennya. Karena macan itu kan tinggalnya di hutan. Maka tahun ini elemen kayu ada elemen kayunya. Jadi sio-sio yang welas elemennya asih. kayu bagus. Yang elemennya logam itu yang Paling bagus. bermasalah. Oh, logam bermasalah. Yang Oke. tanah juga bermasalah. Logam tanah bermasalah. Iya. Kalau air, api, kayu, Air juga sedikit bermasalah, tapi nggak terlalu. Intinya banyak pengeluaran. saya Tapi catatnya. iya. Nila nanti menanya ke saya nanti. Logam sama tanah ya yang tadi iya, kurang yang bagus lebih ya. kurang bagus. Jadi kayak Logam tanah sama air. sio monyet yang logam kuat. Nah, itu yang termasuk bermasalah karena dia akan menemui banyak tantangan di tahun ini. Oke, Gitu ya. yang unsurnya logam, tanah dan Iya. air, hati-hati. Kalau yang oke, berarti kayu sama api ya Pak ya? Mm-mm. Ya, kayu Iya. sama api ya. Iya. Kalau sio, yang satu yang jong apa? Yang jong ya itu monyet itu yang paling keras. Oh, monyet. Paling keras. Karena monyet itu kan sifat elemennya adalah logam, keras orangnya. Jadi lebih bicara soal fairness, soal keadilan, kebenaran seperti itu. Logam karena sifat logam kan keras. Ya. Gitu. Jadi kalau ini mau dibacakan satu-satu ya bisa kalau mau. Jadi Ya, kalau singkat-singkat mungkin boleh. singkat-singkat ya. Ya. Kalau sio tikus itu kurang bagus ya. Karena ada banyak bintang namanya Caesa, bintang nahas ya. Jadi mudah khawatir dan bimbang. Jadi harus punya resilience, kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatunya nggak berjalan sesuai harapan gitu lah. Serta lebih banyak berolahraga untuk ngelola stresnya. Jadi lalu ada bintang Hongyen. Jadi ini bintang asmara. Jadi mudah jatuh cinta. Nah, tikus secara umum seperti itu. Ya. Lalu kemudian sio kerbau ya keberuntungnya 68% lah. Dia punya keberuntungan di termasuk tahun tinggi ini. nggak? Termasuk lumayan tinggi nih, tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah ya. Cuma ada bintang sakit ya, bintang sakit namanya Pingfu. Jadi diharapkan menjaga kesehatan dengan baik berolahraga. Jadi bukannya bintang sakit ya sudah pasti tahun ini sakit tidak menjaga kesehatan, enggak. Kita preventif intinya Preventif seperti ya. itu. Bisa nggak sakit kalau kita preventifnya baik gitu ya. Ya, Oke. bagi yang belum beroleh jodoh lah tahun ini akan lebih kesempatannya lebih tinggi. Oh, ini daripada ada tahun-tahun kerbau sebelumnya. tetangga itu ya. Tetangga saya kerbau itu yang di sebelahnya Retno itu Iya, bisa dapat jodoh loh. Bisa dapat jodoh. Ya, kalau sio macan ini lah, macan ketemu macan ini lucknya kurang bagus, Oh, keberuntungan. nggak bagus malahan dia. 56%-an ya. 56%. Rata-rata ya. Jadi ada namanya bentrok dengan Tai Sui ya. Tapi dia ada bintang akademis. Jadi yang memicu intelektualitasnya dia untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Gitu. Lalu bintang kelinci lucknya nih bagus, keberuntungannya 84%. Ada bintang matahari dan bintang malaikat. Ya, jadi ada dewa penolong yang menolong dia kalau ketika ada masalah. Gitu. Jadi ya kelinci, ya. Jadi Keberuntungannya berapa tadi? 84%. Oh, dia paling tinggi ya? Belum juga, Belum juga ya. Oh.
belum juga. Moga-moga naga. Rankingnya 3 lah, rankingnya 3 dari tahun ini, gitu. Iya, yang ranking 3 kelinci. Iya. Sudah nggak sabar ini. Lalu lalu Shio Naga kurang bagus juga tahun ini. bagus. Kan saya bilang kan yang si elemennya tanah, naga itu kan elemennya tanah. Jadi kan oleh kayu ditekan kan gitu. Oke. Jadi ada hal-hal yang sifatnya memicu kesedihan nanti seperti itu. Oke. Ada- Sebentar Pak Budi, ini kita ada penelpon. Iya, Mesti pakai headphone nih kalau supaya bisa mendengarkan. Ya. Oke, kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Aldi. Ya, Pak Fajar. Selamat sore Pak Leong. Ya, Pak Leong Budiwan. Sorry. Ya. Pak Leong Budiwan. Oke, Pak Fajar monggo silakan. Iya, sio saya ini sio naga air. Oh, Shio Naga. Oh, Pak. naga Ya. air. Kalau misalnya saya mau memulai usaha baru, usaha apa yang cocok untuk saya yang sionya naga air di macan air nanti ini. Oke. Yang baik. kedua, Hmm, saya saat ini sedang merenovasi rumah saya. Saya jadikan 2 tingkat. Saya jadikan tingkat. Itu kalau kamarnya saya buat 4, 2 gitu. Apakah bagus? Atau seperti apa yang menurut Pak Leong Budiman yang bagus untuk rumah saya yang saya renovasi ini? Yang ketiga, suaranya mirip Pak Ponco. Apakah ada Pak Ponco ya. kekerabatan dengan Pak Ponco? Bukan. Pak Ponco itu dosen Ubaya, Dr. Wiono Ponco. Oke, terima Baik. kasih. Terima kasih. Yang Oke, terima kasih Pak Fajar. Baik, naga air, ya naga air. Nanti setelah naga air cocoknya apa gitu ya, Pak? Kalau untuk memulai usaha sebaiknya jangan kalau untuk Shio Naga. Secara umum ya. Secara umum. Secara naga? umum, mestinya tadi harus tanya tanggal lahirnya, karena perlu tanggal lahirnya juga sama ininya. Jadi Ayo bilang ke saya. baru bisa menganalisa gitu. Karena keberuntungan naga di tahun ini secara umum ya kita nggak bisa. Ini kan cuma untuk all size kalau pakaian. Tapi kalau diberikan tanggal lahirnya itu kan analisanya nanti bisa lebih fit. Ya. Berdasarkan orangnya masing-masing. Mungkin nanti Pak Fajar bisa ngundang secara pribadi lah. Iya, ya kalau itu boleh nanti ya. Misalkan seperti perubahan rumah, ya itu juga harus dilihat ininya Langsung ya. denahnya, denahnya. Jadi kalau ada denahnya, Ini rumah ngadep kemana? ya ngadep gitu kemana dulu disesuaikan. Misalkan elemen dia kekurangan air, tapi kalau rumahnya di daerah barat, misalkan lebih bagus seperti itu, atau nggak menghadap arah barat, karena itu kan mengandung elemen logam. Jadi kan logam menghasilkan air. Jadi itu kan secara kurang lebih seperti itu ya konsepnya, tapi tidak semudah itu. Jadi kalau yang sifatnya umum, sifatnya khusus itu memang harus on site untuk membenahi apakah renovasinya ini benar. Ya kan, apakah sesuai dengan pakem-pakem yang ada seperti itu. Baik. Jadi Ya. untuk Pak Fajar mohon maaf kalau untuk Ya. renovasi rumah mohon lebih bersabar untuk Iya. berkenan mengundang kalau misalnya Iya. memang ingin tahu. Iya, ya. pengen tahu bisa mengundang. Kalau untuk membayangkan Pak Budi nggak bisa ya. Nggak bisa kalau Nggak bisa ya, karena harus tahu karena kita kan kondisinya. memakai scientific ya. Ini Kalau kan- naga api, naga air yang cocok apa ini? naga itu kalau ingin rezeki langsung ya. Jadi kerjaan yang sifatnya bergerak. Jadi transportasi gitu. Ya, ini kalau kita hanya membaca sionya saja ya, umum ya. Oke. Transportasi kebanyakan karena elemen yang sifatnya tanah seperti sio naga, ya sio kerbau, kambing itu orangnya kadang agak susah untuk keluar dari zona nyaman. Kebanyakan begitu. Kalau sudah kerja itu bisa puluhan tahun di tempat kerjaan yang sama, jadi nggak bisa cepet Apa tadi? adaptif gitu loh. Naga, Kerbau, kambing gitu kambing, ya. Oke, baik. Nah ini ada Ibu Ita. Bagaimana keberuntungan sio naga api di tahun macan air? Usaha apa yang hoki? Naga air. Sorry. Ini naga api di tahun macan air. Usaha apa yang hoki Naga api di tahun ini? ya itu kalau naga sifatnya yang elemen air.
Elemen air, elemen yang mudah bergerak gitu. Iya kan. Jadi itu Usaha-usaha yang ada hubungannya dengan iya. air. Jadi gitu kalau ya. kalau mau tanya yang khusus kerja yang cocok apa, itu memang harus perlu tanggal lahir dan jam lahir, Pak. Itu Oke. baru nanti lebih valid itu nantinya. Oh iya iya Iya. iya 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 iya. Oke oke. Jadi kadang perlu di-educate sih. Nah kalau suami istri sama-sama naga api, ini pertanyaan Pak Andi ini. Usaha apa yang bisa cuan untuk suami istri yang sama-sama naga api? Sama-sama naga api juga. Umum saja mungkin. Umum ya? Iya. Kalau suami istri sama-sama sionya naga, elemennya sama-sama api gitu, Pak Budi. Elemen kalau naga api khususnya bisa di bidang ini logam. Logam. Jadi logam, jadi perhiasan begitu. Jual beli spare parts gitu ya. Lalu toko besi begitu. Ya kan? Lalu ya ini apa? Besi bekas. Itu prospek sekali loh. Itu kan Iya iya iya. prospek iya. sekali sebenarnya itu. Betul. Cuma orang-orang jarang yang menyentuh itu. Karena kan kesannya kayak kayak gimana gitu ya. Padahal Iya. itu luar biasa begitu ya. Iya. Oke, jadi Pak Andi naga seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain, kita balik lagi tadi yang Iya. belum Oke, apa oke. itu untuk sio-sionya tadi itu. Eh, Jadi kita sampai di sio apa tadi? Sio naga, ya. iya, sio Setelah naga. itu Sio naga, setelah itu sio ular ya. ular. Ah, ini ular. Ular ini lucknya 76%. Wih, Ya, lumayan, ya. Naga berapa naga? Naga berapa naga? Naga 44%. Oh ya, nanti uangnya naga kasih ke ular ya. Cuma harus berhati-hati sio ular ini kebanyakan dapat backstabbing dari teman dekatnya. Oh. Atau pernah nolong seseorang dia nulung tapi dipentung gitu ya, istilahnya gitu. Oh, ada iya. pengkhianatan gitu loh. Jadi nggak tahu terima kasih gitu loh. Intinya sudah Tapi ditolong ini kok. lebih ke usaha ya. Lebih ya apapun, karir juga harus berhati-hati, berusaha lebih berhati-hati gitu. Tapi secara umum masih bagus karena kan sio macan itu kan kayu, jadi tahun ini mendorong ular yang berelemen api, ya kan. Jadi tahun kalau secara umum aja ya sio ular bagus. Kalau gitu. ular kayu, saya ular kayu soalnya. Ular kayu. Menanyakan diri sendiri nggak apa-apa loh sahabat. Bagus. Ya. Tahun ini kemungkinan akan banyak berjumpa dengan teman, beroleh teman baru begitu, kerjasama dengan orang yang baru gitu, Oke. Ya, atau lebih engage dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak gitu, dengan saudara. Dengan saudara-saudara, Ya, itu tema utamanya seperti itu. Maka saya bilang bahwa ini masih sangat terlalu umum, Pak. Ya, umum. Tidak bisa, meskipun seperti kayak horoskop ya, itu Gemini, Scorpio, bulan ini itu masih terlalu umum, tidak bisa fit. Kalau mau yaitu tanggal lahirnya, jam lahirnya itu lebih detail, lebih dalam, lebih pas gitu. Mungkin nanti kita akan buatkan acara khusus ya, Ya, yang konsultasi bersama suhu budi gitu ya, suhu liong ya. Iya. Oke, terus lanjut. Oke, sio kuda lucknya 72%. Jadi ini ada bintang otoritas Jiangxing, bintang jenderal dan bintang kemakmuran Jin Kue. Jadi ya prospek karir bagus. Ya. Jadi bisa jadi leader, jadi pemimpin. Cuma banyak ini orang rendah budi, xiaoren. Jadi harus mawas diri. Jadi harus jaga kata-kata. Kalau seperti pepatah Chinese bilang Ping Chong Guru, Hua Chong Goju. Sakit itu dari apa yang masuk melalui mulut. Nahas itu dari apa yang keluar dari mulut. Karena kalau kita menyakiti seseorang itu kan lewat kata-kata sebenarnya. Ya, itu nanti akan hal yang awalnya menguntungkan malah jadi nahas nanti. Jadi harus hati-hati dalam berkata-kata untuk sio kuda itu. Lucknya 72%, rankingnya 6 dari 12 sio. Jadi masih oke lah, tengah-tengah ya. Gitu. Tapi dia ada bintang leader, pemimpin, dia bisa jadi dengan otoritasnya, dengan kepemimpinannya dia bisa membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Ya, gitu ya. Ya, itu kuda ya. Iya, sio kuda. Kalau sio kambing ini lucknya bisa dibilang karena dia sebenarnya tertekan,
Tapi karena ada banyak bintang-bintang baik, ya lucknya ini jadi 80%, rankingnya jadi 4 naik karena ada bintang-bintang keberuntungan. Jadi bintang kebajikan bulan, bintang sukacita surgawi gitu ya, akan menarik, attract banyak dermawan, budiawan. Jadi banyak sekali kadang dalam analisa-analisa astrologi Tiongkok kuno itu kalau ada bintang baik kita dapat penolong tahun itu. Dan ini Shio Kambing itu akan punya ketemu banyak kesempatan, gitu punya kans yang lebih tinggi di tahun ini gitu. Ya. Jadi yang diperlukan adalah tinggal Shio Kambing ini melatih interpersonal skillnya, dia perlu diasah dan dikembangkan agar menunjang kesuksesannya di tahun ini. Gitu ya. Lalu Shio Kambing monyet ya. Nah, monyet ini malah 64%. Nah, makanya karena dia sebenarnya elemen logam, jadi kayak bertemu musuhnya dia di tahun ini. Jadi dia tahun ini akan kurang bagus ya. Iya, kurang nggak bagus. Tapi bukan berarti dia kalah. Tapi dia bisa menang di tahun ini asalkan dia berhati-hati karena dia bertemu dengan musuhnya. Jadi banyak pengeluaran juga, ya kan. Jadi ya itu dia seakan-akan tahun ini itu ada masalah seperti di backstabbing orang ya. Orang pepatah orang Chinese bilang Xiao Li Chang Tao. Ketawanya tuh membawa pisau. Jadi nggak kentara. Iya kan. Nah, ini harus berhati-hati terhadap orang rendah budi seperti itu. Jadi akan mendekati Shio monyet ini gitu loh. Nah, jadi ya dia harus menggunakan social intelligence-nya dengan baik. Ya kan, mengatur pengeluaran dan juga mengembangkan networking-nya dalam kehidupan sehari supaya hal-hal yang sifatnya nahas ini nanti berubah jadi hal-hal yang rahmat seperti itu dengan upayanya sendiri. Jadi ini kadang-kala juga di dunia metafisika itu orang-orang kadang juga salah paham karena kurang teredukasi bahwa kalau Jong itu jelek, belum tentu loh Pak. Oh gitu? Belum tentu. Karena itu harus dianalisa tanggal lahirnya dan jam lahirnya secara detail. Jadi kadang-kadang ada yang Jong malah dapat rezeki banyak malahan. Karena yang elemen Jongnya itu sebenarnya elemen buruknya dia. Jadi Jong itu seperti bentrok. Jadi elemen buruknya ini kalau kena bentrok kan terlempar. Jadi dia malah dapat rezeki itu malah dapat berkah yang luar biasa. Ya, karena Jongnya kelempar. Iya, maka dari itu bahwa ini tidak bisa jadi patokan yang 100%. Karena masih terlalu umum, tapi nggak apa-apa. Kita kan untuk ya paling tidak dapat gambaran pengantar gambaran ya, secara Budi, umum ya. Dapat gambaran gitu ya. Kalau Shio ayam lah ini bagus juga nih. Dia meskipun dia elemen logam bentrok tapi juga tidak terlalu tinggi. Jadi gitu ada bintang-bintang kebaikan yang hadir dalam nasibnya tahun ini. Ada bintang kaisar, ada bintang kebajikan naga. Nah ini istilahnya banyak kuiren, banyak bintang penolong. Berapa kalau ayam ini keberuntungannya? Ini ranking 1 ini. 92%. 92%. Selamat untuk ini ya, ayam ya. Okay. Anjing yang belum tadi ya? Anjing ini, ya. Anjing ini kurang bagus juga. Jadi rankingnya 10. Jadi 10 dari 12. Dari 12. Jadi lucknya 52% ya. 52%. Jadi ya harus hati-hati terhadap peluang terkena cedera atau sakit. Jadi ya berlatih menghormati orang lain ketika bekerja sama dengan orang lain. Hindari perselisihan. Seperti pepatah atau sabda dari Nabi Gongzi, ya kan? Tao bu tong bu xiang wei mo. Bila berlainan tao atau jalan suci, janganlah berdebat. Jadi harus tepas harira dan menghormati orang lain. Barulah nanti bisa merubah keberuntungannya itu. Lalu kemudian Shio babi ini ranking 2. Ini bagus juga. Babi bagus. Nah, 88% ranking 2. Jadi bintang rezekinya ada, Fusing bintang berkah ya, dan bintang kebajikan surgawi. Jadi ada masalah pun lenyap musnah karena banyak bantuan dari kuiren ya, orang-orang penolong gitu ya, dermawan gitu ya. Lalu dalam karir pun performanya luar biasa di tahun ini. Ya, jadi perlu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan banyak orang agar bisa sukses ya, bisa sukses. Namun tetap waspada dan bijaksana karena ada masalah-masalah kecil, yaitu ada semacam
backstabbing dari teman dekat atau dari teman di pekerjaan. Nah, ini masih ada 88%. Ya, gitu. Oke, lengkap Ya, ya? ya, Lengkap, lengkap oke. sudah. Baik, kita break dulu, kembali untuk pesan-pesan, nanti kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Kalau usaha tekstil ya, kain ya, bagus. Bagus ya? Ini termasuk anaknya elemen api, cuma itu sebenarnya ritual-ritual seperti itu kan sifatnya bukan yang sifatnya eksternal dimasukkan ke dalam internal seseorang. Tapi ritual itu adalah